Halo kawan semua, apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia selalu. Kali ini saya bakal bawain alur cerita film yang berjudul Gigolo yang dirilis pada tahun 2015. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria tampan yang sedang kesulitan masalah ekonomi. Namun pada akhirnya menjadi pria kaya raya setelah menjadi gigolo simpanan tante-tante gurih tajir. Bagaimana kelanjutan film ini? Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat membuat alur cerita film yang lebih menarik lainnya. Tanpa banyak basa-basi, kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Film ini diawali oleh pria tampan bernama Pang. Ia terlahir dari keluarga sederhana. Lalu datanglah ibunya yang membantu mengurus masakan tersebut. Dan si Pang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les sekolah. Namun karena ibunya tidak memiliki uang, ibunya menyuruh Pang untuk meminjam uang ke sepupunya yang bernama Hung. Singkat cerita, ia datang ke tempat sepupunya, dan sepupunya ini memiliki bar atau semacam diskotik kecil. Tak lama setelah itu, si Pang diberi pinjaman uang oleh sepupunya itu. Setelah itu sepupunya menasehati si Pang agar lebih baik bekerja saja daripada sekolah, karena ia akan menyusahkan ekonomi ibunya. Namun si Pang tidak mau dan akan melanjutkan sekolahnya. Tak berlangsung lama datanglah teman sepupunya Fang yang bernama Michelle. Tanpa basa-basi si Michelle pun langsung menggoda si Pang. Namun karena si Pang ini niatnya hanya meminjam duit, Pang pun hanya bisa terdiam saja. Lalu datanglah dua orang teman sepupunya yaitu Yen dan Tom. Jadi di sini si Yen sedang merental jasa gigolonya si Tom. Dan pada saat Michelle menggoda Pang, ia malah memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya Pang sedang bermain basket bersama teman-teman satu sekolahnya. Dan ternyata ia mempunyai pacar yang sangat cantik yang bernama Cici. Dan Pang pun menebar pesona di depan pacarnya. Dan si Cici pun dihampiri oleh si Jerry untuk menghadiri pestanya. Namun si Cici pun menolak karena ia akan pergi ke tempat Pang. Mendengar hal itu si Jerry kesal dan akan menjahili si Pang. Singkat cerita, saat Pang dan temannya berada di loker, temannya menemukan barang sejenis narkoboy di loker milik Pang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya langsung menyembunyikan barangnya itu ke dalam kolor si Pang. Dan guru itu mengecek lokernya dan guru pun tidak menemukan apa-apa. Si Jerry pun kebingungan karena tiba-tiba barang haram itu pun menghilang dari loker si Pang. Sepulang sekolah, akhirnya si Pang membawa Cici ke rumahnya. Dan si Pang pun mengajak Cici untuk melihat film BF bersamanya. Mereka pun menontonnya dan seketika si Pang celegeng dan langsung meraba-raba si Cici. Namun pada saat si Pang akan memasukkan batang terongnya ke dalam kememnya si Cici, tiba-tiba saja ibunya datang dan melihat adegan mereka berdua. Pang dan Cici pun terkaget, tapi di sini ibunya tidak memarahi mereka dan menyuruh si Pang untuk menggunakan kondom. Dan malam harinya si Pang menemui ayahnya dan bercerita kepada ayahnya bahwa tadi siang ia akan mengencerot si Cici tetapi tidak jadi. Dan ayahnya memberitahu tentang cara-cara pengencerotan yang baik dan benar. Di keesokan harinya terlihat temannya si Pang sedang dibully, lalu si Pang pun menolongnya dan berkelahi dengan si Jerry. Tak lama di situ guru pun datang untuk melerainya. Sepulang sekolah si Pang bercerita kepada temannya kalau ia dikeluarkan dari sekolah. Saat sedang di perjalanan, ia melihat Tante Gurih yang sedang memperbaiki ban mobilnya di saat hujan deras. Dan si Pang pun membantu Tante Gurih itu. Setelah selesai memperbaiki mobil itu, Tante Gurih itu memberikan uang kepada si Pang. Namun karena si Pang orangnya baik hati, ia pun menolak pemberian itu dan lalu pergi. Lalu si Pang menelepon ibunya dan memberitahu kalau dirinya dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, si Pang pun bekerja sebagai office boy di bar milik si Hung. Ia pun menjadi pusat perhatian tante-tante di bar tersebut. Lalu si Yen menggodanya dan akan membayar si Pang $10.000 jika ia memuaskannya. Pang pun menerima ajakan si Yen dan Pang pun diajak ngencerot di depan teman-teman si Yen. Di situ si Yen membuka celananya si Pang dan terkaget melihat terong kulitnya yang besar. Langsung saja si Yen melakukan gerakan membuka baju, tetapi akan hendak melakukan pengencerotan, terong si Pang pun malah muncrat duluan. Ya mungkin efek belum terbiasa ya, jadi muntah duluan. Singkat cerita si Pang pun akhirnya melakoni pekerjaannya sebagai gigolo dan ia langsung berkencan dengan tante gendut. Di saat Pang sedang bermesraan dengan pelanggannya, ia malah dipoto oleh si Jerry dan si Jerry pun melaporkannya ke si Cici. Sesaat itu juga si Cici langsung memutuskan si Pang tanpa tahu apa yang terjadi.
Lalu si Pang menemui ayahnya yang sedang mengamen. Ia mengatakan bahwa ia dikeluarkan dari sekolahnya dan sekarang ia telah menjadi gigolo. Lalu ayahnya menyuruh Pang menemui seseorang bernama Abson. Abson adalah raja gigolo. Di sana Pang disuruh untuk belajar menjadi gigolo yang kuat dan meminta uang kepada Abson karena Abson masih memiliki hutang kepada bapaknya. Malamnya Pang pun menemui si Tom, tapi si Tom jadi sedikit kesal karena kejadian kemarin. Hal itu dikarenakan Pang yang ejakulasi dini sebelum mengencrot, dan si Tom pun menyuruh pergi ke Michelle karena Michelle sedang butuh jasa gigolo. Keesokan harinya ia menemui Michelle dan Pang pun dijadikan tempat makanan para tante gatel di sana dalam keadaan dibuligir. Malam harinya ia bertemu dengan temannya yang juga menjadi gigolo. Temannya pun memberi saran ke Pang untuk terlihat rapi dan wangi agar dapat pelanggan yang banyak. Singkat cerita, Pang pun pergi ke tempat salonnya Abson. Di sana Pang bertemu dengan anak buahnya Abson, dan di saat ia meminta Pang untuk menunggu hingga malam. Karena ia menunggu dengan sabar, anak buah Abson lalu mengajak pergi ke bar. Saat di bar, anak buah Abson memberikan semacam sisa kepada si Pang. Lalu si Pang pun teler dan tepar. Lalu wanita ini mengecerot si Pang dalam keadaan teler. Singkat cerita, si Pang pergi ke rumahnya Abson. Di sana Abson memberikan latihan mengambil pil di dalam gelas dengan lidahnya. Pang pun terus-menerus melatih lidahnya, hingga akhirnya ia pun lihai memainkan lidahnya. Singkat cerita, si Pang datang ke bar menemui si Yen yang mengajaknya untuk mengecerot. Lalu si Yen pun terkapar lemas karena sodokan terongnya si Pang, dan akhirnya si Pang pun menjadi gigolo yang banyak dipesan oleh tante-tante gatal di sana. Di sisi lain, Michelle pun merentah jasa gigolo si Pang dan mereka pun melakukan pengecerotan sampai beberapa ronde sampai puas. Singkat cerita, Pang dan teman gigolonya mengikuti casting untuk film BF, tetapi sutradaranya tidak cocok dengan teman Pang dan lebih memilih Pang untuk menggantikannya. Ternyata si sutradara ini adalah seorang tante gurih yang dibantu oleh Pang saat memperbaiki ban mobilnya, dan ia bernama Chung Li. Singkat cerita, Pang dan Chung Li akhirnya berpacaran, dan Chung Li pun memperkenalkan Pang kepada keluarganya. Akhirnya Pang pun menjalani hari-harinya menjadi artis BF dan menjadi terkenal. Dan tak hanya itu, si Pang pun menjadi gigolo yang sangat handal dan banyak tante yang ingin memesannya. Karena kerjaan ini, Pang pun menjadi kaya raya dan bergelimang harta. Film pun selesai. Oke, terima kasih buat teman semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan berbahagia. See you next video.